Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak saya sekalian SMP Panggegean dimanapun berada sekarang nih. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan lindungannya dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, dan semoga kita terhindar dari bencana yang sedang mewabah di seluruh dunia, terutama di Indonesia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Semoga kita terhindar dari virus corona tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oke, sehubungan dengan anak-anak saya kemarin tidak dapat mengikuti pembelajaran melalui radio di Papua Barat dikarenakan sinyalnya kurang baik, maka di sini saya akan membuat pembelajaran jarak jauh mengenai materi semalam, yaitu bangun ruang sisi lengkung berupa tabung. Ya, jadi tabung merupakan bangun ruang yang terdiri dari 3 komponen. Bangun ruang yang terdiri dari 3 komponen atau 3 komponen pembentuknya, yaitu sisi atas dan sisi bawah yang berupa 2 lingkaran yang kongruen, dan 1 buah selimut tabung berupa persegi panjang. Jadi saya ulang, tabung merupakan bangun ruang yang dibentuk dari 3 komponen, yaitu sisi atas dan sisi bawah yang merupakan 2 lingkaran yang kongruen, dan 1 selimut tabung yang merupakan persegi panjang. Oke. Contoh dari tabung bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan drum air, kemudian kaleng susu, kaleng cat, gelas, yang mana gelas tadi atas dan bawahnya lingkarannya sama besarnya, sama bentuknya. Kemudian yang sering dijumpai lagi adalah batang bambu. Ya, batang bambu itu merupakan bagian dari tabung, contoh dari tabung. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh tabung yang ada di rumah saya. Ini merupakan celengan anak saya yang merupakan tabung. Yang mana tabung tadi terdiri dari 3 komponen, yaitu sisi atas, ini dia sisi atas, dan sisi bawah. Sisi bawah dan sisi atas itu merupakan 2 lingkaran yang kongruen, sama besar dan sama bentuknya. Itu yang dikatakan kongruen, sama besar dan sama bentuknya. Nah, itu dia 2 sisi, yaitu sisi atas dan sisi bawah berupa lingkaran, dan 1 selimut tabung. 1 selimut tabung. Ini dia selimut tabung. Ini selimut tabung yang merupakan bentuknya persegi panjang. Kok bisa? Nah, nanti saya akan lihatkan selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Ini nih ya, jangan bersih. Nah, ini merupakan jaring-jaring tabung, yang mana kalau tabungnya kita buka, maka bentuknya seperti ini. Kalau tabung ini kita gunting atasnya, jangan sampai putus, tinggalkan sedikit. Oke, kita gunting juga bawahnya, jangan sampai putus, tinggalkan sedikit. Kemudian selimut tabungnya kita gunting, bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Maka kalau kita buka melebar akan membentuk persegi panjang. Selimut tabungnya itu berbentuk persegi panjang. Inilah dia. Ini sisi atasnya tadi, ini sisi bawahnya. Ini sisi atas, ini sisi bawah. Dan selimut tabungnya tadi kalau kita buka bentuknya persegi panjang. Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi, yang mana tabung merupakan bangun ruang yang dibentuk dari 3 komponen, yaitu 2 lingkaran atas bawah, kemudian 1 selimut tabung berupa persegi panjang. Nah, demikian pengertian tabung secara singkat untuk
video selanjutnya kita akan membahas masalah menentukan volume tabung dan luas permukaan. Baiklah, sesuai dengan janji saya pada video yang pertama, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rumus mencari luas permukaan tabung, rumus mencari luas selimut tabung, dan rumus untuk mencari volume tabung ya. Tapi sebelum masuk ke rumus-rumus yang saya sebutkan tadi, kita harus tahu terlebih dahulu rumus-rumus komponen pembentuk tabung, yang mana komponen-komponen pembentuk tabung yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Oke ya, jadi kita harus tahu rumus tentang lingkaran dan persegi panjang. Untuk yang pertama kita akan membahas rumus-rumus tentang lingkaran ya. Untuk mencari luas lingkaran, adapun rumusnya luas lingkaran sama dengan V, bukan V tapi Pi dikali R kuadrat. Untuk mencari luas lingkaran adalah Pi dikali R kuadrat. Sementara untuk mencari keliling lingkaran, rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R. Oke, saya ulang. Untuk mencari luas lingkaran, rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat. Sementara untuk mencari keliling lingkaran, rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R. Nah, apa itu Pi? Pi merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter. Jadi Pi itu adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter. Ini dia. Jadi ini lingkaran yang dikatakan Pi itu adalah perbandingan antara keliling lingkaran, yaitu garis lengkung dari titik A kembali melalui titik B kembali lagi ke titik A. Itulah keliling lingkaran. Garis lengkung dari titik A terus ke titik B, terus lagi kembali ke titik A. Itu merupakan keliling lingkaran ya. Kemudian diameternya mana? Diameternya adalah garis tengah atau garis yang menghubungkan titik A ke titik B tapi melalui titik P. Jadi diameter itu adalah garis tengah ya, dari titik A ke titik B, tapi harus melalui titik P atau titik pusat lingkaran. Itulah pengertian dari Pi, yang merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, untuk nilai Pi sudah ditetapkan nilainya yaitu 22/7 atau 3,14 ya. Jadi nilai Pi sudah ditetapkan yaitu 22/7 atau 3,14. Sementara R-nya, apa itu R? R itu adalah jari-jari. Jadi jari-jari itu setengah dari diameter ya. Ini diameternya tadi, garis tengahnya. Jari-jarinya mana? Setengahnya. Jadi jari-jari itu garis dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik P. Ingat ya, jari-jari itu garis dari titik A ke titik P atau titik B ke titik P. Itu merupakan jari-jari. Dengan kata lain, jari-jari itu adalah setengah dari diameter, atau diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Oke. Selanjutnya kita membahas rumus tentang persegi panjang ya. Jadi rumus persegi panjang waktu SD sudah dipelajari. Untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar untuk mencari luasnya. Tapi pada tabung panjang di persegi panjang ini, garis ini itu sama dengan keliling lingkaran ya. Kenapa dibilang panjang pada persegi panjang itu keliling lingkaran? Nah, ini dia. Kalau seandainya ini persegi panjang, ini panjangnya, ini lebarnya, maka kalau kita buat seperti tabung, panjang tadi itu merupakan ini dia, keliling lingkaran.
sementara lebar tadi itu merupakan tinggi. Jadi yang mana untuk mencari rumus luas selimut tabung yang berupa persegi panjang, boleh panjang kali lebar atau 2 dikali pi dikali r dikali t. Nah, oke. Untuk mencari luas selimut tabung yang berupa persegi panjang itu adalah 2 dikali pi dikali r dikali t. Oke. Sehingga bisa kita simpulkan untuk mencari luas permukaan tabung. Untuk mencari luas permukaan tabung, yang mana luas permukaan tabung itu yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi, rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r dikali r tambah t, ya. 2 dikali pi dikali r dikali r tambah t, yang mana pi nya sudah tahu 22/7 atau 3,14, r nya itu merupakan jari-jari, t nya ini adalah tinggi, ya. Oke. Untuk mencari luas selimut tabung, tadi sudah kita bahas luas untuk mencari selimut tabung, yang mana selimut tabung berupa persegi panjang. Rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r dikali t, ya. 2 dikali pi dikali r kali t. Sementara untuk mencari volume tabung itu adalah pi dikali r kuadrat dikali t. Pi dikali r kuadrat dikali t. Nah, kamu boleh mencatat rumus-rumus ini dengan cara kamu postkan videonya, ya. Oke. Itulah tadi rumus-rumus tentang tabung. Ada rumus luas permukaan tabung, ada rumus luas selimut tabung, dan ada rumus volume tabung. Oke. Nah, untuk contoh soalnya kita bisa di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Baiklah, di video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai contoh soal tentang tabung, ya. Kita misalkan ada sepotong batang bambu berbentuk tabung dengan diameter alasnya 7 cm dan tinggi batang bambu tadi 40 cm. Jika batang bambu tersebut kita isi dengan air sampai penuh, tentukan berapa volume air pada batang bambu tersebut, ya. Jadi saya ulang. Jadi ada sepotong batang bambu yang berbentuk tabung mempunyai diameter alasnya, ini diameter alasnya 7 cm dan tinggi batang bambu tadi, tinggi potongan bambu tadi 40 cm. Nah, batang bambu tadi diisi dengan air sampai penuh. Pertanyaannya, bisakah kita menghitung volume air pada batang bambu tersebut? Oke, kita bahas sama-sama. Jadi ini sudah saya buat seperti ini. Diketahui diameter saya singkat dengan D, itu tadi 7 cm, ya. Jika diameter sudah diketahui 7 cm, maka kita sangat mudah untuk menentukan jari-jarinya. Jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 7 dibagi 2, dapatnya 3,5 cm. Itulah jari-jarinya, ya. Nah, kemudian dari soal tadi kita bisa menentukan tingginya yaitu 40 cm. Pertanyaannya, berapa volume air pada batang potongan bambu tadi yang berbentuk tabung, ya. Nah, sangat mudah untuk menentukan volume airnya, ya, karena sudah diketahui jari-jarinya dan sudah diketahui tingginya, ya. Rumusnya volume sama dengan pi dikali r kuadrat dikali t, ya. Saya ulangi, pi sama dengan volume sama dengan pi dikali r kuadrat dikali t, ya. Dimana pi nya kita gunakan tidak 22/7, tetapi pi nya kita gunakan 3,14, ya. Pi nya 3,14 dikali r nya tadi dapat 3,5, berarti 3,5 kuadrat. Ini dia 3,5 kuadrat.
dikali T-nya. T-nya berapa tadi? T-nya 40 cm ya. Jadi Pi-nya 3,14 dikali R kuadratnya, R-nya 3,5 dikuadratkan dikali T-nya 40 cm. Oke. Selanjutnya 3,14 dikali 3,5 kuadrat, hasilnya adalah 12,25 ya. 3,5 kuadrat itu ya 3,5 dikali 3,5 dapatnya 12,25 dikali 40 cm. Hasilnya adalah 1538,6 cm kubik ya. Jadi satuannya kita gunakan untuk volume adalah kubik ya, pangkat 3. Hasilnya yaitu 1538,6 cm kubik. Jadi volume air yang penuh pada batang bambu tadi sebanyak 1538,6 cm kubik. Demikian contoh soal yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak saya sekalian. Oke, untuk sekarang ini jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Oke, stay at home, di rumah aja. Oke, terima kasih.